bagaimana dahsyatnya sakratul maut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai pingsan 2 atau 3 kali. Setiap kali siuman dia ambil air, disiram wajahnya. Terus seperti itu. Terakhir baru Nabi sallallahu alaihi wasallam minta siwak. Setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu berat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya mengatakan fir rafiqil a'la, ya Allah, di tempat teman-teman yang paling tinggi, yaitu al-firdaus al-a'la. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis ini menjelaskan kepada kita ada beberapa fawaid. Yang pertama, al-istiyaq, memakai siwak. Ini merupakan sebab untuk meringankan beratnya sakratul maut. Sekaligus fihi rahatul lil 'abd indal maut. Ini ada rohah, istirahat, kelapangan bagi seorang hamba ketika dia akan mati. Maka hendaklah dipersiapkan apa? As-siwak. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu mendinginkan wajahnya yang mulia dengan air. Ini adalah bentuk usaha meringankan sakit. Maka setiap kali Allah azza wa jalla melipat gandakan sakit itu, ya, sesuai dengan kedudukan iman seseorang, lam yamna' dzalika min takhfifil mu'anah birruqa wad dawa. Bukan berarti tidak boleh untuk diringankan. Apa cara meringankannya? Pakai ruqyah, jampi. Maka lihat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sakit, nah Ibunda Aisyah memegang tangan Nabi. Aisyah yang baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ditiup oleh Ibunda Aisyah di tangan Nabi dipegang untuk menggosok tubuh Nabi sendiri, tapi yang megang Aisyah. Raja'a barakati yadihi, dengan harapan keberkahan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah dalil nyata bahwasanya yang sunnah dibaca saat sakaratul maut ini pakai ruqyah ini, bukan baca Yasin. Hadisnya mungkar membacakan Yasin bagi orang yang mau sakaratul maut. Yang ada dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, diikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muawwidzatain, itu kita, karena kalau si mayit sudah atau yang sakit tidak ada berkahnya tangannya, kitalah yang baca. Setelah kita baca, kita gosok ke sekujur tubuh yang sedang sakit, yang sedang sakratul maut. Apa fungsinya? Meringankan. Adapun riwayat, ya, man qara'a Yasin huwina alaih, barang siapa yang membaca Yasin diringankan sakaratul mautnya. Hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif. Maka yang sahih inilah yang dibaca sebagai bentuk ruqyah, sebagai bentuk jampi. Wadawa, ada obat juga tidak ada masalah. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal mengucapkan kalimat apa? Tauhid, la ilaha illallah. Dan sudah kita sebutkan, inilah yang disyariatkan bagi orang yang sedang sakaratul maut, yang hadir hendaklah mentalqin, membimbing, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing orang yang mau mati itu kalimat la ilaha illallah. Kalau dia bisa alhamdulillah, tidak bisa cukup dengan isyarat sudah cukup. Karena dengan harapan siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Tathbitan li fuadih, ini untuk mengokohkan hatinya. Indama ayqana bi mauti, ketika dia sudah yakin mau mati. Wa sunnatun minallah li ibadihi, ya, dan ini merupakan sunnah dari Allah azza wa jalla bagi hambanya,
ketika mau meninggal maka dibacakan apa? Atau dibimbing begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang disyariatkan para hadirin. Bacakan ruqyah, dan yang terbaik muawwidzatain, kemudian bimbing kalimat la ilaha illallah. Cukup sampai sini, kecuali kalau dia itu kafir, supaya dia selamat di akhir hayatnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taib. Yang keempat, faedah dari bagaimana peristiwa sakaratul mautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam setelah mengucapkan apa? La ilaha illallah, apa kata Nabi? Inna lil mauti la sakarat. Apa maknanya? Amran ghairu ma'ruf. Sakitnya mau mati itu tidak biasa sakitnya. Sakitnya beda. Ay ghairu mu'tad fil alam, tidak biasa sakitnya. Sebab ma min alamin, sakit apapun meskipun dia keras pasti di bawahnya mati. Jadi jauh sakitnya kematian itu lebih dahsyat dibandingkan sakit apapun. Jadi apapun penyakit orang para hadirin, jelas dia di bawah apa? Sakratul maut. Jadi yang paling berat itu sudah apa? Sakratul maut. Taib. Nas'alullah tashilahu wa ma ba'dah. Kita berdoa kepada Allah, Allah mudahkan kita dalam sakratul maut dan dimudahkan selanjutnya oleh Allah tabaraka wa taala.